Ma'asyiral hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Dalam satu riwayat Hatim Al-Asam pernah bercerita tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan sesuatu yang tergesa-gesa. Kata Hatim Al-Asam, al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsati mawadhi'a. Fi kalimatin ukhra fi khamsi mawadhi'a. Kata Hatim Al-Asam, tergesa-gesa itu merupakan sifat setan. Tergesa-gesa dalam berbagai hal itu adalah sifat setan yang ingin menjerumuskan kita. Kecuali dalam 5 hal. Dalam 5 hal ini bukan tergesa-gesa tapi disegerakan. Mohon dipahami, tergesa-gesa dengan disegerakan adalah 2 hal yang berbeda. Apa kata beliau? 5 perkara yang harus disegerakan adalah it'amud dhaif idza nazala. Yang harus disegerakan adalah memberi makan kepada tamu bila diketahui tamu tersebut akan menginap di rumah kita. Disegerakan, bukan tergesa-gesa. Siapkan apa yang kita miliki, karena Rasulullah SAW sifatnya seperti itu. Menjamu tamu itu adalah sebuah kebahagiaan. Karena tamu datang ke rumah kita membawa rahmat, pulangnya menyisakan rizki di rumah kita. Karena orang-orang yang menjamu tamu, insya Allah dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa orang yang memberi makan dan minum kepada orang yang menginap di rumahnya sehingga mereka kenyang dan semua kebutuhannya terpenuhi, maka orang tersebut dijauhkan dari api neraka sejauh 7 handak, dan setiap handaknya 600 tahun panjang dan lamanya. Keistimewaan memberi makan kepada tamu adalah dengan uang pribadi, dengan uang kita, bukan dengan uang yang lain. Artinya sesuatu yang kita berikan kepada orang lain betul-betul milik kita, dan itu akan menjadi milik kita secara mutlak di hadapan Allah. Yang kedua, apalagi yang harus disegerakan? Tajhizul mayit idza mata. Yang kedua yang harus disegerakan bukan berarti tergesa-gesa, melainkan disegerakan. Apa yang kedua? Mengurusi jenazah, mengurusi orang mati bila sudah diketahui sudah mati. Dewasa ini banyak orang yang salah faham. Mengurusi orang mati itu dengan 4 hal. Dalam fikih disebutkan yang namanya fardu kifayah atau wajib kifayah bagi orang yang hidup. Mengurusi jenazah itu bukan hanya mengantarkan ke kuburan. Ada 4. Yang pertama bil ghusli, dengan memandikan. Yang kedua wal kafni, dengan membungkusnya. Yang ketiga wassalatu alaihi, dan mensolatkannya. Yang keempat baru wad dafnu alaihi. Konsentrasi hari ini saya ingin ingatkan kepada kita semua, dan Anda semua yang hadir wajib mengingatkan kepada orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar, yang menurut mereka itu adalah sebuah kewajiban. Salah satu contoh, dewasa ini di negeri kita ketika menghantarkan jenazah, orang lain tidak boleh lewat, dihalang-halangi. Ini sebenarnya apa yang dimaksud? Tajhizul mayit idza mata itu tidak boleh diinapkan sampai berhari-hari, tapi bukan berarti mengganggu pejalan lain. Dewasa ini di negeri kita, kalau orang menghantarkan jenazah seolah-olah mereka yang punya jalanan, orang lain tidak boleh lewat. Bahkan keluar dari mulut-mulutnya itu bahasa yang kotor. Ketika terlihat orang yang menghalangi, mungkin walaupun sebetulnya tidak sengaja, ada kalimat bahasa-bahasa. Bahkan yang lebih menyedihkan, jenazahnya masih jauh ratusan meter, perempatan jalan sudah dihalangi motor dan seterusnya. Apa yang kita harapkan sebenarnya dengan mengurusi jenazah yang sudah mati? Kata Rasulullah SAW, setiap kita yang menghantarkan jenazah sampai di kuburan, setiap orang yang menghantarkan akan dapat ampunan dari Allah bila menghantarkannya dengan membaca zikir, istighfar, bukan kalimat-kalimat yang kotor, bukan kalimat-kalimat yang kasar, seolah-olah mayat ini tidak boleh terhalang. Giliran ada pejabat, ambulan diberhentikan, mana yang dianggap lebih penting? Kehidupan-kehidupan yang sudah tidak ada. Artinya orang mati lebih banyak dihormati oleh orang lain, tapi orang yang hidup tidak saling menghormati. Siapa tahu orang yang jalan pada saat kita mengawal jenazah, ada di antara mereka yang kebutuhannya lebih urgent daripada kita. Saya secara pribadi mungkin lebih setuju ketika ambulan ini membawa orang yang sakit. Mereka butuhnya lebih urgent daripada orang mati yang akan dikuburkan.
Bukan berarti tidak menghormati dan tidak menjalankan prosedur yang ada. Kita pun harus bijaksana. Dalam kehidupan kita hari ini dewasa seperti itu. Kebanyakan manusia, di antara kita mungkin ada salah satunya kita, ketika menghantarkan jenazah, orang lain tidak boleh lewat duluan. Apa yang dimaksudkan tajhizul mayit? Mari kita sama-sama pertanyakan kepada kita, lebih banyak mana orang menghantarkan orang mati ke kuburan daripada orang yang mensolatkannya? Mungkin jawaban kita lebih banyak orang yang menghantarkan ke kuburan, padahal sama-sama kewajibannya. Bahkan keluarga pun mungkin hanya sekedar menghantarkan saja jenazah ke kuburan, tapi untuk mensolatkan, memandikan, mengkafankan hanya hitungan dengan jari orang yang mau mensolatkan, orang yang mau mengkafankan, orang yang mau memandikan. Padahal semua empat-empatnya merupakan kewajiban orang yang hidup, kendati pun hukumnya fardu kifayah. Saya ingin sampaikan pada kesempatan Jumat kali ini, tolong sampaikan, berikan arahan kepada mereka-mereka yang mengantarkan jenazah. Ini kita sedang beribadah, tak perlu mengganggu kegiatan orang lain. Bahkan mungkin kalau lebih banyak orang yang menghantarkan pada saat mereka akan bersamaan melewati jalur yang sama, mereka membaca istighfar, mereka berzikir, bertambahlah pahala jenazah tersebut. Kita mendoakan, menghantarkan jenazah bukan caci maki, bukan menyetop jalanan orang. Bisa jadi mereka ada kebutuhan yang lebih urgent. Mari kita sama-sama berpikir. Dan hari ini banyak terjadi hal-hal seperti itu di masyarakat kita. Tugas Anda yang hari ini mendengar, tularkan, sampaikan kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar. Bukan tergesa-gesa, disegerakan kalau memang sudah tidak ada yang dipersoalkan. 2 hari, 3 hari tidak dikuburkan, itulah yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa tazwijul binti idza balagat, yang harus disegerakan adalah menikahkan anak perempuan yang sudah balik atau sudah mendapatkan jodohnya. Dewasa ini orang tua banyak yang tidak memberitahukan kepada anak-anaknya. Saya secara pribadi sering menyaksikan dan sering saya ingatkan kepada orang yang ingin menikahkan putra-putrinya, kalau bisa jangan terlalu lama, apalagi ada bahasa tunangan terlebih dahulu. Biarkan sajalah sudah ditunang, biarkanlah sudah dilamar, padahal lamaran dan tunangan belum mengesahkan hubungan. Dewasa ini banyak orang tua yang tenang kalau anaknya sudah dilamar, anak perempuannya dibawa pergi kemana-mana, biarkan saja. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dalik. Karena mereka yang berdua-duaan di tempat yang kita tidak bisa mengontrolnya, bisa saja melakukan dosa yang kita tidak pernah tahu, dan Anda orang tuanya kebagian dosanya. Sebaiknya ketika anak sudah dilamar, gak perlu lama-lama. Tidak perlu lama-lama, segerakan. Kenapa? Karena akan muncul beberapa dosa bila kita membiarkannya. Lebih celaka lagi, ada orang tua dan anaknya merasa separuh halal. Kalau sudah dilamar, orang tuanya pun membiarkan anak-anaknya. Anaknya pun merasa sudah direstui oleh orang tuanya, lalu melakukan hal-hal yang haram, maka orang tuanya ikut bertanggung jawab di hadapan Allah. Masyarul hadirin sedang sholat Jumat rahimakumullah wa iyyakum. Kendati pun ada kendala, persoalan-persoalan yang lain, yang kondisional, maka Anda wajib memberitahukan kepada anaknya, nah, kau ini baru dilamar, tak boleh sebebas itu. Kita semua ini bertanggung jawab di hadapan Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin. Seorang suami bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Biarkan sajalah mereka sudah dilamar, biarkanlah mereka sudah ditunang, belum mengesahkan. Karena yang mengesahkan pergaulan laki-laki dengan perempuan yang ghair mahram adalah dengan akdun nikah. Dalam akdun nikah pun ada persyaratan yang harus dikemukakan. Di antaranya menikah tidak boleh putus antara ijab dan qabul. Karena itu adalah satu persyaratan di dalam pernikahan, sehingga harus ada saksi, ada wali, ijab qabul yang seluruhnya tidak boleh dilanggarnya. Bagaimana mungkin hari ini kita membiarkan anak-anaknya, naudzubillah, sampai kejadian hamil di luar nikah, kemudian pada saat mau menikahkan anaknya ternyata calon suaminya meninggal dunia, maka siapa yang akan bertanggung jawab dengan dosa yang dilakukan oleh anak-anaknya?
Saya hanya ingin mengingatkan kepada kita, jangan main-main dengan hukum Allah. Karena hari ini pernikahan itu lebih mahal adatnya daripada syariatnya. Hari ini ketika kita menikahkan anak perempuan, ada sebagian yang memiliki kebiasaan calon istrinya ditaruh di kamar, tidak dihadirkan pada saat ijab kabul. Tapi semasa pacaran, naudzubillah, semasa lamaran, mereka dibiarkan pergi kemana-mana berduaan saja. Ini syariat dari mana? Kita ini memeluk Islam jangan separuh-separuh. Di sisi lain kita sepertinya orang yang tidak boleh bergaul anaknya dengan laki-laki lain, tapi sementara di tempat lain kita membiarkan anak-anak kita jalan karena alasan sudah dilamar. Lamaran tak ada satupun yang mengesahkan. Bisa saja di perjalanan lamaran itu dilamar oleh orang lain, walaupun dalam hadis Rasulullah tidak boleh melamar lamaran orang lain. Yang keempat, apa yang harus disegerakan adalah wa qada'ud daini idza wajaba. Hal yang harus disegerakan adalah yang keempat, membayar hutang bila sudah tiba waktunya. Kenapa idza wajaba? Karena Al-Quran mengajarkan kepada kita berhutang. Yang pertama harus dicatat dan harus ditentukan tanggal berapa, bulan berapa kita membayarnya. Kendati pun dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 280, Allah membolehkan kepada orang yang menghutangkan, tolong dicatat, bukan yang berhutang. Karena ayat yang berhutang di ayat 281 dan 282. Di ayat 280, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dua ayat ini pemahamannya berbeda. Yang pertama, ayat 280 bagi yang menghutangkan, bila ditemui yang berhutang mendapatkan kendala, maka yang menghutangkan boleh memberi tempo kembali. Wa anta saddaku, dan bagi yang menghutangkan, bila Anda ingin mensedekahkan, maka itu pahalanya luar biasa. Tapi bagi orang yang berhutang, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, kata Allah, takutlah engkau di hari di mana engkau akan dikembalikan ke hadapan Allah. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Tak ada satupun dosa, amalan yang tak dibalas oleh Allah. Maka hati-hatilah dengan berhutang. Hari ini dewasa ini menganggap ringan, mentang-mentang hutang dengan sahabatnya, mentang-mentang berhutang dengan temannya, nanti bulan depan saya bayar. Padahal bulan depan lebih banyak tanggalnya. Hari ini bulan 6, bila kita berhutang, bulan depan saya akan bayar. Maka tentukan tanggalnya. Tanggal 1 bulan Juli saya bayar. Karena bulan depan tanggalnya bukan hanya tanggal 1 saja, tanggal 10 masih bulan Juli, tanggal 20 masih bulan Juli. Maka dalam Al-Quran setiap orang yang berhutang kudu mencatatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila dainin bidain ila ajalin musamman faktubuh. Yang kelima, yang terakhir, apa yang harus disegerakan adalah wat taubatu minadz-dzanbi idza farata. Bersegeralah bertaubat bila mana kita melakukan dosa terhadap Allah, karena kita tidak pernah tahu umur kita. Jangan diulur-ulur, jangan ditunda-tunda. Al-Quran secara khusus memanggil orang-orang yang beriman. Artinya orang yang beriman pun bisa saja berdosa. Surah 66 ayat ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Al-ayah, bahwa sesungguhnya orang yang beriman sekalipun dituntut untuk segera bertaubat. Kenapa? Karena bisa jadi umur kita sudah mendekat, kehidupan kita masih terlampau banyak dosa. Lakukanlah perbuatan yang baik sesuai dengan kebutuhan kita, dan bila Anda mampu untuk melakukan dosa, maka lakukanlah sejauh Anda bisa menanggung dosa dan akibat dari dosa yang kita lakukan. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita semua, seluruh manusia tidak ada yang suci dari dosa kecuali Nabi Muhammad dan para nabi, para rasul terdahulu, karena mereka adalah manusia yang maksum, yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia biasa, maka pasti akan terdapat kekhilafan dan kesalahan sehingga kita melakukan dosa. Pada saat Anda menyadari bahwa ini adalah perbuatan dosa, berhenti, bertaubat, dan jangan kembali kepada dosa yang sama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.